Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Lezi. Mohon izin, saya Eko Stiono dari kelas B241 akan menjelaskan hasil analisis jawaban ujian akhir semester untuk soal section A part 1 dan 2, yaitu optimalisasi keputusan bisnis dengan linear programming. Presentasi ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu studi kasus 1, optimalisasi pemilihan proyek pada startup EduNext, dan studi kasus 2, optimalisasi layanan pada galangan kapal di Surabaya. Oke, di sini kita mulai dengan studi kasus yang pertama, yaitu optimalisasi pemilihan proyek inovatif di EduNext. EduNext ini merupakan sebuah startup teknologi edukasi berbasis AI yang sedang berkembang pesat dan berencana mengembangkan sejumlah proyek inovatif pada kuartal ketiga tahun 2025. Proyeknya sendiri di sini ada 5, yaitu proyek 1 atau P1, chatbot pendidikan, P2, video AI assistant, P3, AI quiz generator, P4, personal learning plan, dan P5 Voice-Based Tutor. Semua proyek ini masing-masing memiliki keuntungan P1 220, P2 350, P3 270, P4 430, dan P5 310. Serta proyek ini juga membutuhkan modal investasi, tenaga kerja, pengembangan tenaga tenaga kerja pengembangan atau developer, dan graphics processing unit atau GPU yang juga berbeda-beda sesuai angka yang bisa kita lihat pada tabel. Tantangannya mereka harus memilih proyek agar agar mendapat NPV yang optimal dengan memperhatikan beberapa constraint, yang itu sumber daya, dananya dana proyek maksimum 200 juta, jumlah developer 15, jumlah GPU 7 unit. Selain itu, ada juga kendala kombinasi proyek, yaitu jika proyek P2 dipilih, maka proyek P5 tidak tidak bisa dipilih. Begitupun sebaliknya. Sedangkan untuk efisiensi pengembangan dan itu minimal harus dipilih 2 proyek. Selanjutnya saya memformulasikan model linear programming karena keputusan pemilihan proyek bersifat biner, ada yang dipilih dan ada yang tidak dipilih. Maka model yang saya gunakan di sini zero one integer programming. Variabel keputusan yang saya definisikan adalah variabel biner untuk setiap proyek di mana X1 sama dengan 1 jika proyek P1 dipilih dan 0 jika tidak dipilih. Dan seterusnya sampai X5. Fungsi objektif memaksimalkan keuntungan Z sama dengan 220X1 plus 350X2 plus 270X3 plus 430X4 plus 310X5. Selanjutnya kendala sumber daya diinterpretasikan dana 45X1 plus 80X2 plus 55X3 plus 90X4 plus 65X5 itu lebih kecil sama dengan 200. Developer 3X1 plus 5X2 plus 4X3 plus 6X4 plus 5X5 lebih kecil sama dengan atau sama dengan 15. GPU 2X1 plus 3X2 plus X3 plus 4X4 plus 2X5 itu lebih kecil dari atau sama dengan 7. Dan dari kendala project mix P2 dan P5 yaitu X2 plus X5 itu lebih kecil atau sama dengan 1. Minimal 2 proyek yang dipilih itu X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 itu lebih besar atau sama dengan 2. Next. Nah, selanjutnya dari model tadi saya menggunakan bahasa pemrograman RStudio dengan metode linear programming biner 01 untuk
menentukan kombinasi proyek yang menghasilkan NPV maksimal. 5 proyek kandidat dianalisis berdasarkan 3 kendala tadi, sumber daya utama yaitu dana, developer, dan CPU. Selain itu ditambah 2 mix mix constraints, yaitu satu bersifat eksklusif antara proyek P2 dan P5 itu, dan satu lagi mensyaratkan minimal 2 proyek yang harus dipilih. Kode ERIF disusun dengan memanfaatkan pustaka LP Solve dan dijalankan dengan parameter optimasi tersebut. Dan hasilnya, solusi optimal yang ditampilkan adalah memilih proyek P1, P3, dan P4. Kombinasi ini secara penuh memanfaatkan kapasitas CPU dan menghasilkan total NPV sebesar 920 juta rupiah. Kemudian saya melakukan what if analysis untuk memahami sensitivitas model terhadap perubahan kendala. Skenario 1, bagaimana penambahan jika ada penambahan GPU, misalnya Edonex menambah 2 unit GPU. Nah, sehingga total GPU tadi jadi 9 unit. Nah, di sini kendala GPU bisa kita lihat, kita ubah menjadi 2x1 plus 3x2 plus x3 plus 4x4 plus 2x5 lebih kecil atau sama dengan 9. Untuk asumsi constraint atau kendala lainnya dianggap masih sama atau tetap. Nah, hasil R analisis pada skenario ini menunjukkan perubahan signifikan pada kombinasi proyek. Proyek yang dipilih bergeser yaitu menjadi P1, P4, dan P5. Menggantikan kombinasi sebelumnya yang mencakup P3. Artinya proyek P5 kini menjadi layak dipilih karena keterbatasan GPU yang sebelumnya ditemukan sudah teratasi. Peningkatan NPV dari 920 juta menjadi 960 juta menandakan bahwa GPU merupakan sumber daya yang menjadi constraint utama. Dengan peningkatan ini dapat disimpulkan bahwa investasi pada GPU berpotensi besar meningkatkan keuntungan secara signifikan. Dan untuk skenario kedua, kami buat ini bagaimana jika ada pengurangan anggaran. Misalkan ada pengetatan anggaran sebesar 30 juta, sehingga dana maksimum turun menjadi 170 juta. Nah, kendala dana berubah, kita menjadi 45x1 plus 80x2 plus 55x3 plus 90x4 plus 65x5 itu lebih kecil atau sama dengan 170. Nah, sama constraint yang lainnya kita masih anggap sama tetap atau tetap. Nah, hasil R analisis menunjukkan bahwa kombinasi proyek optimal kembali berubah menjadi P1, P3, dan P5. Perubahan ini mengindikasikan bahwa proyek P4 yang sebelumnya memberi kontribusi besar terhadap NPV tidak lagi dapat dipilih karena keterbatasan dana. Dampaknya cukup cukup signifikan, bisa kita lihat total NPV turun menjadi 800 juta atau mengalami penurunan sebesar 127 juta. Hal ini menegaskan bahwa pemangkasan anggaran secara langsung membatasi ruang gerak dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak pada potensi pencapaian. Dari analisis ini rekomendasi untuk Edunex yang pertama, agar perusahaan fokus untuk mengeksekusi proyek P1, P3, dan P4 karena kombinasi ini memberikan keuntungan yang paling optimal dengan sumber daya yang ada saat ini. Yang kedua, manajemen juga dapat mempertimbangkan investasi penambahan unit GPU
karena dapat meningkatkan keuntungan. Sebaliknya, manajemen sebaiknya juga tidak melakukan pemotongan anggaran untuk saat ini karena dapat membatasi pilihan strategis dan menurunkan potensi keuntungan secara drastis. Sehingga peran manajemen dalam pengelolaan anggaran di sini menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan profitabilitas perusahaan. Next. Nah, selanjutnya untuk part 2 studi kasus medium size shipyard di Surabaya. Studi kasus ini membahas optimasi layanan di sebuah galangan kapal yang berlokasi di Surabaya. Galangan ini fokus pada dua jenis layanan utama, yaitu dry docking untuk kapal kargo dan perawatan mesin untuk kapal tugboat. Masing-masing layanan memberikan keuntungan yang berbeda dan membutuhkan alokasi waktu kerja yang bervariasi di tiga departemen utama. Yang pertama hull inspection, yang kedua mechanical repair dan painting. Manajemen ingin mengetahui kombinasi layanan kapal yang paling optimal untuk memaksimalkan total keuntungannya. Keuntungan per kapal di sini untuk kapal kargo itu 120 juta dan kapal tugboat 70 juta. Kendala operasional wajib menangani minimal 30 kapal kargo per tahun. Yang kedua maksimal melayani 60 kapal tugboat yang yang akan diservis. Nah, kendala sumber daya yang pertama harus inspection itu 4.000 jam, yang kedua mechanical repair itu 5.000 jam, yang ketiga painting 2.500 jam. Nah, untuk menyelesaikan ini kali ini saya menggunakan pendekatan Pure Integer Programming atau PIP yang merupakan bagian dari metode linear programming untuk menentukan jumlah kapal kargo dan kapal tugboat yang optimal untuk dilayani. Dan dengan mempertimbangkan jumlah kapal di sini juga harus berupa bilangan bulat dan tidak dapat dibagi atau koma-koma. Fungsi objektifnya Z sama dengan 120 juta plus 120 juta X1 plus 70 juta X2. X1 jumlah kapal kargo, X2 kapal tugboat. Nah, kendala sumber daya berdasarkan jam kerja, hal inspection itu 50x1 plus 20x2 itu lebih kecil sama dengan 4.000. Mechanical repair itu 80x1 plus 30x2 itu lebih kecil atau sama dengan 5.000. Painting 30x1 plus 20x2 itu lebih kecil sama dengan 2.500. Kendala operasional X1 lebih besar atau sama dengan 30. Maksimal kapal tugboat itu X2 itu lebih kecil atau sama dengan 60. Dari data tadi, saya kembali menggunakan R dan LP Solve untuk menyelesaikan model ini. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kapal kargo lebih menguntungkan dari sisi per unit yang dilayani, kombinasi optimal justru yang ditampilkan justru 40 kapal kargo dan 60 kapal tugboat. Dan kombinasi ini menghasilkan total keuntungan maksimal sebesar 9 miliar rupiah. Dan rekomendasi untuk galangan kapal Surabaya yaitu satu, agar perusahaan melaksanakan rencana layanan 40 kapal kargo dan 60 kapal tugboat untuk tahun ini. Yang kedua, untuk pertumbuhan di masa depan fokus pada peningkatan kapasitas di Departemen Perbaikan Mekanik karena ini mungkin menjadi atau merupakan bottleneck yang dapat membatasi pertumbuhan lebih lanjut buat perusahaan ke depannya. Untuk kesimpulan dan lesson learn dari kasus ini,
Yang pertama, linear programming sangat efektif dalam pengambilan keputusan yang berbasis data. Ini memungkinkan perusahaan membuat keputusan yang paling optimal dengan sumber daya terbatas. Yang kedua, ketika sumber daya terbatas, pemilihan strategis menjadi sangat krusial. Learning programming membantu mengidentifikasi alokasi terbaik. Dan yang ketiga, what if analysis adalah alat yang powerful untuk mengeksplorasi opsi keputusan dengan memahami dampak perubahan kendala dan mengidentifikasi bottleneck yang tidak terlihat atau tersembunyi. Dan yang terakhir, solusi seimbang ternyata lebih menguntungkan daripada hanya berfokus pada satu jenis produk atau layanan, seperti yang terlihat di kasus galangan kapal. Ini adalah beberapa referensi yang saya pakai atau saya gunakan. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.